A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atasiatu yang ke-9 dari bab yang ke-4 di kitab Nashaikhul Ibad ini. Qala, sudah berkata Sayyiduna Utsman, artinya yaitu saya sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Aidon, dengan lagi, radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada sahabat Utsman. Kalau kemarin tentang 4 samudra, ya kan? Samudranya dosa, samudranya penyesalan, samudranya syahwat dan lain sebagainya kemarin ya. Sudah. Sekarang arba'atun, adapun 4 minal khisoli, dari suatu perbuatan itu dohiruhunna, yang nampak atau yang nyata dari 4 perkara yang dilakukan ini, itu fadilatun, sebagai fadilah. 4 perkara ini, nah ya, yang nampak wae itu sebagai fadilah atau keutamaan. Fadilah itu apa sih? Nah, biasanya Pak Jani sering dengar ya, Pak, itu fadilah, itu fadilah, itu fadilah. Nah, fadilah itu apa sih? Apa tetangganya Pak Janis? Apa orang yang di sawitan sana? Ya. Maksudnya fadilah itu khairun, artinya kebaikan, kasirun, yang banyak. Jadi istilah-istilah seperti ini itu kita harus paham. Yang disebut fadilah, kebaikan yang sangat banyak sekali. Itu namanya fadilah. Barokah. Kakek dikira nama orang cantik pula, ya kan? Barokah kemarin sudah ada suatu kebaikan, yang kebaikan itu bertambah-tambah kebaikannya. Nah, itu namanya barokah. Manfaat, apa Pak manfaat? Manfaat itu ada gunanya. Nah, ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dia tahu, itu ada gunanya. Nah, barokah di atas itu lagi, selain ada gunanya, menjadi tambah manfaat, tambah berguna. Nah, itu namanya barokah. Fadilah ya ini, dia buah kebaikan yang banyak sekali. Nah, itu namanya fadilah. Syafaat. Nah, kemarin sudah. Syafaat yaitu meminta kebaikan atau berbuat sesuatu yang gunanya untuk orang lain, itu namanya syafaat. Nah, itu diingat-ingat. Jangan sampai salah arti atau salah maksud ya. Karomah. Nah, ini karomah itu apa? Ya, suatu kemuliaan yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi yang disebut, yang ada 4 perkara ini menurut sahabat Utsman, itu dohirnya saja, yang nampak saja, itu adalah fadilah atau kebaikan yang banyak. Wa batinuhunna, dan adapun batin atau daleman dari 4 perkara ini, 4 pekerjaan ini, itu faridotun, kefarduan, wajibatun, artinya kewajiban. Nah, jadi ada 4 ini, dohirnya adalah fadilah, batinnya, isinya, ya kan, adalah kewajiban. Yang pertama apa? Mukhalatati sholihina, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Al-qaimina. Lah ini yang biasanya perbedaannya, orang alim itu orang soleh. Nah, ya. Lah, orang soleh itu yang bagaimana sih? Al-qaimina, orang-orang yang menegakkan bi huquqillahi ta'ala, dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huquqil ibadi, dan hak-haknya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh,
maka itu mendapatkan fadilah yang luar biasa. Fadilah itu apa sih? Khairun kasirun, kebaikan yang banyak. Itu kumpul dengan orang-orang yang baik, Pak Lupi, kumpul Pak Janes, Pak Rozak, Badur, ya kan? Orang-orang yang soleh, ya kan? Lah itu nanti nyetrum. Nah, gitu loh maksudnya. Ibaratnya tuh ada apa? Transferan energi positif. Nah, itu ya. Jadi kumpul orang-orang soleh itu menjadi kebaikan atau fadilah, kebaikan yang banyak. Karena nanti ada transferan yang positif, transferan yang baik energi itu. Nah, itu fadilatun sebagai fadilah. Lawal iktida'u, dan adapun mau mengikuti, mencontoh, kan? Fi af'alihim, di dalam tingkah laku mereka. Tingkah laku yang bagaimana? As-sholihati, yang baik, itu faridatun, hukumnya wajib. Ini loh Pak Janes dalilnya ya. Kalau Pak Janes punya kawan yang harus diikuti perbuatannya, af'aluhum as-sholihatu. Jangan fi af'alihim as-sholihati. Yang harus diikuti perbuatannya yang baik. Gitu loh. Jangan kok ibaratnya orang tuh berbuat baik terus, ada dia keliru dikit, malah yang nak diikutin yang dikit tadi, yang salah tadi, jangan. Ya, wal iktida'u bihim, maksudnya di sini fi af'alihim as-sholihat, dari perbuatan-perbuatan mereka yang baik gitu loh ya. Ini perbuatan yang baiknya dilupakan, perbuatan yang kurang baik diingat-ingat terus, setelah itu terbalik. Kata Pak Janis siapa kemarin? Lalat. Lalat kemarin itu ya. Lawak tidak fi af'alihim as-sholihat, mengikuti mereka dengan dari perbuatannya yang baik, itu ya faridotun, menjadi fardu atau wajib. Jadi kumpul dengan orang soleh itu sebagai fadilah. Mengikuti mereka dalam kebaikan-kebaikannya itu wajib. Nah gitu loh ya. Nah, ini dalilnya Pak Janis ya. Mengikuti guru-guru kita dalam kebaikannya itu hukumnya wajib. Ini dalilnya ya. Yang seterusnya yang nomor 2, wa tilawatul Qur'ani, dan ada pun membaca Al-Qur'an itu fadilatun, suatu keutamaan atau kebaikan yang banyak tadi. Baca Quran itu adalah suatu fadilah. Baca tok tanpa tahu artinya, tanpa tahu maknanya, itu adalah kebaikan yang banyak. Itu wal amalu, dan mengamalkan, artinya tahu artinya, tahu maksudnya, terus diamalkan bihi dengan Al-Quran, bima, artinya dengan segala hukum-hukum fil Qur'ani di dalam Al-Quran. Kenyataannya minal awamiri, dari perintah-perintah, wa nahawahi, dan juga larangan-larangan, itu faridatun, hukumnya wajib. Membacanya fadilah, mengamalkannya wajib. Nah itu ya. Itu ya nomor 2. Baca Quran fadilah, melakukan mengamalkan Quran wajib. Nah itu. Wa ziyaratul kuburi, yang nomor 3. Wa ziyaratul kuburi, dan adapun ziarah kubur, kuburi sholihina, artinya kuburnya orang-orang soleh, itu fadilatun, fadilah. Ziarah kubur itu kebaikan yang banyak. Wal istiqdadu, dan bersiap-siap atau mencari bekal, laha, untuk kekuburan. Atahayyau, artinya bersiap-siap, semangat bersiap-siap, lidukhulil qabri, kepada masuk kubur, bifi'li a'mali sholihati, dengan cara beramal-amal yang soleh, itu faridatun, hukumnya wajib. Bukan kok ibaratnya ziarah-ziarah wae ya, tapi persiapan untuk di alam kubur yaitu lebih baik. Nah gitu loh ya. Berarti mati itu baik Pak, ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau menyikapinya kita karena sebagai supaya berhenti dari potensi kejelekan, ya baik gitu. Tapi kok karena putus asa dalam hidup, ya buruk Pak Lupi ya. Wah aku mati baik lah, mosok melarat terus umpama, ya buruk, nggak baik gitu loh ya. Tapi kalau karena berpikiran bahwa itu potensi atau
jalan terbaik untuk kita itu terhenti dari kira-kira berbuat yang tidak baik, itu ya menyenangkan atau baik. Wa ziyaratul kuburi, dan adapun ziarah kubur itu imali mujarrodi tadkiril mauti, ada kalanya melulu atau khusus atau memang untuk mengingat daripada kematian, wal akhirati, dan juga mengingat akhirat. Fartakunu, maka akan ada biru'yatil kuburi, dengan melihat kuburan itu min ghairi ma'rifati ashabiha, dari tanpa mengetahui siapa sih yang dikubur di situ. Jadi ziarah kubur kalau kok dia karena ingin ibaratnya lebih mengingat daripada kematian dan mengingat daripada akhirat, itu tidak urus nak dia kenal yang dikubur di situ atau tidak, itu sama saja gitu loh maksudnya. Walau kuburul kafirina, walaupun itu kuburannya orang-orang kafir. Auli nahwi doa, ya, atau karena sepadannya doa. Fatusannu, maka atau ingin menginginkan doa. Kalau tadi kan melihat kuburan dikarenakan supaya hati kita ingat mati, ingat akhirat, semangat untuk beramal untuk akhirat. Atau bukan itu, atau memang ingin doa atau tabaruk lah bahasanya ya. Aulun nahwi doa, atau karena sepadannya doa. Fatusanu, maka disunahkan likuli muslimin, untuk tiap-tiap orang Islam. Auli tabarukin, maka karena kekuburannya itu untuk mendoakan, maka khusus ya untuk orang-orang Islam. Kalau untuk mendoakan tidak boleh orang non muslim. Nah, kalau orang-orang non-muslim, mau di kuburan Cina, kan, kuburan yang bukan Islam, maka caranya untuk mengingat mati dan mengingat akhirat. Tapi kalau kuburannya orang Islam, walaupun tidak tahu orangnya, tujuannya untuk mendoakannya. Auli tabaruki, atau kita ziarah kubur itu untuk mencari barokah. Lah caranya bagaimana kalau nyari barokah? Fatusannu, maka disunahkan li ahlil khairi, untuk orang-orang yang ahli kebaikan. Itu ada Pak Imam dulu, ya kan, atau Pak Ustadz zaman dulu dia itu sudah meninggal, maka andaikan kita datang ke situ boleh ditambahin niatnya, yaitu mencari barokah. Nah, barokah itu bagaimana sih supaya menambah kebaikan yang dia lakukan dulu, perjuangannya dulu dia biar bertambah. Dulu sebatas mana perjuangannya dalam Islam. Nah, kita datang ke situ meminta kepada Allah dengan doa beliau supaya menjadi lebih syiar lagi agamanya, melebihi daripada apa yang beliau syiarkan dahulu. Auli adai haki, atau memenuhi hak kasodikin, seperti kita ziarah kepada kawan kita, wawalidin, dan juga ziarah kepada orang tua kita, memenuhi haknya orang tua kita ziarah ke kuburannya. Nah, kewajiban kita, nah, kan gitu. Bukan kewajiban, maksudnya haknya dia mendapatkan ziarah atau doa dari kita. Nah, itu yang ketiga, yaitu dohirnya datang gitu wae mendapat fadilah. Lah, berpikir atau mengharapkan supaya bersiap-siap tentang dalam kuburan itu menjadi wajib gitu. Yang terakhir, wa iyadul maridi, dan adapun mengendangi, menengok, menjenguk. Nah, menjenguk orang sakit itu fadilatun, suatu fadilah atau kebaikan yang banyak. Termasuk dalam hadisnya Pak Janis ya, barang siapa kok menengok saudaranya yang sakit, maka dia akan mendapatkan doa dari 1000 malaikat dari jam dia datang atau balik dari tempat orang sakit itu sampai pendak jam lagi. Artinya sehari semalam 1000 orang malaikat.
Nah, kalau kepengen beribu-ribu, Pak, datang wae tempat ngaji. Nah, barang siapa datang ke tempat ngaji di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahalanya, salah satunya yaitu apa namanya, menengok 1000 orang sakit. Nah, 1000 kali 1000 berapa, Pak? 1 juta. Berarti Pak Janis duduk di majelis ilmu itu didoakan malaikat dari jam Pak Janis balik dari sini sampai jam besok, pendak jamnya 1 juta malaikat. Nah, itu. Kalau nengok orang sakit kan cuma 1000. Dalam apa hadis fadilahnya Bang Guduri ya? 1000. Ya kan Pak Janis yang hafal itu biasanya. Menengok orang sakit itu nanti malah ada 1000 malaikat yang mendoakan kita dan memintakan ampun kita dari mulai kita balik dari tempat orang sakit itu sampai pendak jam, artinya 24 jam. Nah itu. Lah sedangkan Pak Janis duduk di majelis ilmu 1000 menengok orang sakit, ya, kalikan 1 juta dengan 1000. Iya. Nah, 1000 kali 1000 10 juta. 1 juta, Pak. Nah, itu 1 juta kalau kita hadir di sini, Pak. Itu. Kalau nengok orang sakit sih kok 1000. Nah, gitu. Nah, ya, itu. Watiqatul wasilati, dan juga mengambil wasilah, artinya watiqatul wasiyati, dan mengambil wasiat itu faridatun, hukumnya fardu. Kalau kita mengambil wasiatnya ada pesan apa, nah itu hukumnya fardu atau wajib. Qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mahrumu, adapun orang yang terhalang itu man, orang-orang hurima yang terhalang siapa man, al wasiyata, kepada wasiat. Al mahrumu artinya orang yang terhalang minas sawabi, dari pahala, wal khairi, dan juga kebaikan, al azimi, yang agung. Min man'in, itu man orang, muni'a, yang menahan atau menyimpan, minal wasiati, dari wasiat. Jadi kalau orang ada berwasiat itu usahakan disampaikan. Nah, itu. Orang kok menyimpan wasiatnya orang, maka dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Majah. An Anasin, dari sahabat Anas, Wa qala, dan bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, adapun barang siapa itu mata, meninggal siapa orang tersebut, ala wasiatin, atas menyampaikan wasiat, mata, maka mati siapa orang tersebut, ala sabilin, atas suatu jalan, wa sunnatin, maksud jalannya Allah, wa sunnatin, dan juga sunnahnya baginda Nabi, wa tuqo, dan juga ketakwaan, wa syahadatin, dan juga kesaksian, wa mata, dan meninggal makfuron, dalam keadaan diampuni siapa lahu, orang yang berwasiat tadi. Nah, itu ada 4 perkara, yang dohirnya itu fadilah, batinnya adalah kewajiban. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al asyratu, yang ke-10. An Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu, kepada sahabat Ali, wa karrama, dan memuliakan siapa Allah wajahu, kepada wajahnya sahabat Ali, anahu. Nah, kemarin sudah diterangkan ya masalah karomallah wajah ya. Ada 2 versi Pak Janis ya. Versi pertama karena wajahnya sahabat Ali tidak bertemu dengan kemusyrikan atau kekafiran, karena dia Islam dari kecil. Yang kedua, pendapat kedua, beliau dari kecil tidak pernah menengok alat kelaminnya maksudnya. Nah, itu makanya julukannya karomallahu wajah. Beda kalau kita
Untuk mainan. Apa lah begini kok bisa begini, yang umpama kan begitu kalau kita. Sahabat Ali tidak begitu. Anahu sesungguhnya sahabat Ali itu kola sudah berkata siapa sahabat Ali. Man adapun barang siapa itu istaqo kok mengatakan dia tuh rindu ilal jannati kepada surga. Barang siapa kok mengaku katanya rindu kepada surga, yo saro'a maka akan berjalan siapa orang tersebut ilal khairati kepada jalan-jalan kebaikan. Ai asro'a artinya mempercepat siapa orang tersebut adhihabu untuk berangkat ilaiha kepada kebaikan. Makanya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wasabiku wasa'a. Nah, jadi begini Pak, ini samalah dengan yang diterangkan oleh guru-guru kita sebagian ya kan, bahwasanya begini, salah satu cara sesekali maksudnya itu ada kita itu untuk mengerjakan kebaikan itu harus ada buru-burunya, ada larinya, ada semangatnya yang menggebu. Nah, sesuai dengan ayat ini, ayat Allah wasari'u ila magfiratin itu. Jadi sesekali Pak Janis ke masjid itu usahakan sesekali ada ngebutnya. Umpama kok naik motor, sesekali harus ada larinya kalau kok berjalan. Nah itu begitu. Nah, karena dengan dari Quran wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Sesekali harus datang awal. Dalam tempat ngaji Pak Lupi. Nah, harus sesegera. Nah gitu maksudnya. Sesekali harus ada. Nah, sesekali harus ada ya. Sesekali harus ada. Pernah Pak Lupi? Pernah. Nah, kan gitu setidaknya besok ditanya. Nah, karena dalam kebaikan, dalam surga kepada surganya Allah itu disuruh ibaratnya tuh buru-buru. Nah, gitu ya. Waman dan barang siapa itu aswako. Apa istilahnya ya? Takut. Nah, atau ayat hadaro artinya menjaga minan nari dari neraka, ingtaha maka akan menahan siapa orang tersebut atau berhenti anis sahwati dari menuruti syahwatnya. Ay imtana artinya menahan anitibai harokatin nafsi dari mengikuti gerak-gerak daripada nafsunya. Jangan diikuti. Wah itu kayaknya tuh cara ngintip saya tuh harus begini. Cara saya dapat dia tuh harus begini. Nah itu jangan diikutin. Nah, gitu Pak Janis ya. Nah, jangan diikutin. Kalau kok katanya kita itu ngomongnya kok takut dengan neraka gitu loh. Nah kita ngomong katanya senang dengan surga. Kalau ibadah kok males-malesan, menurut sahabat Ali itu ya no. Artinya tidak gitu loh. Nah, katanya pengen ke surga kok ibadahnya males atau ngajinya males, sholatnya malas, jamaahnya malas, ya berarti tidak sesuai gitu loh ya. Katanya orang tuh takut neraka, kok dalam syahwat, dalam kemaksiatan kok cekatan. Nah itu ya berarti bohong, berdusta, ngapusi, PHP. Waman adapun barang siapa itu tayakona, yakin siapa orang tersebut bil mauti dengan kematian, in hadamat maka akan merubuhkan siapa orang tersebut. In hadamat akan rubuh alaihi bagi orang tersebut apa aladatu keenaan. Barang siapa kok yakin bahwa kematian itu nyata, kematian itu kenyataan adanya, pasti datangnya, maka dia tidak akan begitu mengejar keenaan. Nah itu ya. Kalau ada ya dinikmati, cuman tidak dikejar teman-teman. Nah gitu loh. Bidali dengan huruf dal al-muhmalati yang sepi dari titik. Faniyat artinya runtuh. Au bidalil mujamati atau dengan dal yang di titik satu. Ingkotoat artinya terputus. Waman dan barang siapa itu arofa, mengetahui siapa orang tersebut ad-dunya kepada dunia, di anaha bahwa sesungguhnya dunia itu darul mihani tempatnya cobaan, wal kadaroti dan tempatnya hal yang jelek atau keruh atau becek,
hanat maka akan mudah, hanat akan mendekat atau mudah alaihi kepada orang tersebut apa al musibatu musibah. Aela lanata laanata aela anat artinya akan membenci, menyepelekan alaihi akan sepele alaihi kepada orang tersebut apa asada itu suatu kesusahan anasiati yang mencopot, yang hebat. Nah, jadi barang siapa kok ibaratnya itu dia tahu bahwa dunia itu tempatnya laibun walahun, tempatnya mikan wal kadarot, tempatnya cobaan dan juga hal yang tidak sempurna, maka dia akan menyepelekan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan juga dia akan memandang mudah setiap musibah ataupun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu atau sahabat Ali, barang siapa kok dia mengatakan cinta kepada surga, maka akan bersegera berlomba berlari kepada kebaikan. Barang siapa kok dia itu katanya itu takut kepada neraka, maka dia akan menjaga menahan daripada syahwatnya. Barang siapa kok yakin bahwa kematian itu nyata, maka dia akan merubuhkan semua keinginan keenaannya. Barang siapa kok melihat tahu bahwa dunia itu tempat yang sebentar, maka dia akan mudah menerima daripada musibah. Wal maqalatu hadiyata asaro. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.